Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita mengikuti ibadah doa malam. Kiranya di dalam ibadah doa malam ini membuat kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita luangkan waktu kita dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada kesempatan yang indah ini Tuhan memberikan kami kesempatan yang dimana biarlah kesempatan ini membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kiranya Tuhan, setiap firman Tuhan yang akan kami dengar dan yang akan kami renungkan bersama-sama boleh menguatkan setiap kehidupan kami untuk kami mengambil langkah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-56 sampai dengan ayat yang ke-58. Saya ulangi lagi. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-56 sampai yang ke-58. Saya bacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat yang sering sekali dikutip di dalam pelayanan atau di dalam pekerjaan Tuhan kepada para pelayan Tuhan. Nah, tetapi ayat ini mari kita sama-sama lihat mengapa tiba di ayat ini dan mengatakan hal yang seperti itu. Apa yang mendasarinya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tergerak untuk pelayanan. Tergerak untuk pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah melayani, sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Lebih daripada itu, apa yang memotivasi kita dalam hal itu? Apa yang membuat kita hari ini sampai detik ini melakukannya? Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita suatu hal yang akhirnya kita tergerak, harusnya tergerak. Di bagian ayat yang ke-56 dikatakan sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kita tahu sendiri bahwa keberdosaan manusia membuat seseorang jauh atau terputus hubungan dengan Allah. Hal ini harus kita mengerti. Dan di ayat yang 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 dan ke-22 di sini dijelaskan, ya sebelum beranjak dari hal itu, 1 Korintus 15 ini berbicara tentang diskusi teologis yang dimana menyangkut kebangkitan manusia, kebangkitan tubuh dan juga ada kebangkitan Kristus itu sendiri. Yang dimana orang Yahudi dan Yunani memiliki konsep yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Tetapi di rangkaian bacaan kita ini kita melihat bahwa Paulus menjelaskan dengan begitu detailnya. Sehingga di ayat yang ke-21 ini kita bisa melihat Rasul Paulus berkata seperti ini. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia.
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita melihat dalam bagian ini ada orang yang pertama, yaitu Adam, yang dimana ketidaktaatan Adam itu akhirnya diperhitungkan oleh Allah terhadap semua manusia. Akhirnya semua manusia adalah orang berdosa. Tetapi juga dengan satu orang, yaitu di dalam Yesus Kristus, kita mendapatkan yang namanya apa ini? Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, artinya siapapun yang memiliki hubungan dengan Adam, di dalam persekutuan dengan Adam, di sini dikatakan karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Satu orang berdosa itu diperhitungkan oleh Allah kepada semua manusia. Tetapi di lain sisi, satu orang, yaitu Yesus Kristus, dibangkitkan dan semua orang yang percaya padanya mendapatkan kemenangan. Dan itulah yang membuat ayat ini menyingkapkan kepada jemaat Korintus, di mana kebangkitan tubuh yang akan kita alami di dalam Kristus Yesus membuat kita tidak binasa. Persoalan yang sering sekali kita pikirkan adalah persoalan tentang apa? Tentang kejahatan dan kematian. Kejahatan membuat kita berdosa, sedangkan kematian membuat orang merasa ketakutan. Berapa banyak kejahatan yang diberitakan di berita-berita yang kita bisa tonton di HP kita atau televisi ataupun radio. Banyak kejahatan yang dilakukan oleh setiap manusia yang membuat hal itu adalah dosa. Persoalan yang lainnya, kematian orang yang kita tahu sendiri, setiap orang akan ada waktunya untuk meninggal. Apalagi di hari-hari yang seperti ini, di keadaan yang seperti ini. Ketakutan menghampiri perasaan orang yang akan meninggal. Dan inilah persoalannya, kejahatan dan kematian. Kejahatan membuat seseorang berdosa, sedangkan kematian ini mendatangkan maut. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Orang yang tidak percaya, yaitu orang yang di dalam persekutuannya dengan Adam tadi, orang yang berdosa dan akhirnya nanti mengalami maut. Dan itulah membuat orang ketakutan. Kalau Bapak Ibu hari ini belum punya alasan untuk bersyukur, saya beritahu kepada Bapak Ibu melalui ayat ini. Setidaknya ada dua hal alasan kita bisa bersyukur hari ini. Di ayat yang ke-57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama alasan kita bersyukur kenapa? Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Orang yang bersekutu dengan Allah, hidupnya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Atau kalau kita bahas pada saat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah raya, kita setelah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa tersebut.
Kita menang atas dosa. Dan alasan mengucap syukur kita, ketakutan tidak lagi menghampiri kita yang berhubungan tentang kematian. Artinya apa? Kematian tidak lagi menakutkan. Tapi jangan bertanya, mau dipanggil Tuhan sekarang? Loh, bukan masalah itunya. Setiap kita Tuhan telah memberikan batasan tersendiri. Kalau memang belum waktunya untuk dipanggil Tuhan, mengapa kita mendahului? Kan gitu pertanyaannya. Artinya apa? Di dalam Tuhan, kematian ada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mendatangkan maut, melainkan mendatangkan apa? Kemenangan. Makanya di sini menyambung hal yang tadi, ada kebangkitan tubuh. Artinya tidak mati binasa seperti itu aja. Dan inilah alasan hari ini kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kita yang ada di dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara telah percaya kepada Tuhan. Sehingga alasan inilah yang membuat Bapak Ibu bersyukur. Alasan yang pertama tadi apa? Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Artinya apa? Kita tidak lagi terpengaruh akan hal dosa. Kita bisa menang terhadap dosa. Karena dosa tidak lagi menguasai kita. Perbedaannya tadi dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya dikuasai oleh dosa. Jadi mau tidak mau ya akan terjerumus ke hal dosa. Tetapi kita yang percaya, kita menang terhadap dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dan inilah alasan mengucap syukur kita. Kemudian alasan mengucap syukur kita adalah kematian tidak lagi menakutkan. Kenapa? Karena ada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Amin. Tetapi tidak cukup berhenti di situ saja. Oke, kita hari ini punya alasan untuk mengucap syukur. Tetapi lebih daripada itu, Rasul Paulus mendorong setiap kita tidak hanya berhenti untuk mengucap syukur saja. Dari penjelasan yang Rasul Paulus telah sampaikan di pasal yang ke-15 ini, pasal 15 ini, sampailah di titik di ayat yang terakhir ini, yang dimana dia memberikan suatu alasan mengapa kita mengucap syukur, dan yang selanjutnya Rasul Paulus mendorong untuk setiap kita, dan inilah yang menjadi pembahasan kita, yaitu tergerak untuk pelayanan. Di ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sampai di detik ini, mungkin ada yang belum mengambil tugas untuk melayani Tuhan. Ada juga yang mungkin sudah setia melayani Tuhan sampai belasan tahun. Di sini ayatnya mendorong untuk setiap kita. Jangan berhenti di titik mengucap syukur. Tetapi berlanjutlah kepada tergerak untuk pelayanan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus menggunakan kata saudara-saudaraku. Setiap kita yang ada di dalam keluarga Allah adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak merasa tersendiri, kita tidak merasa kita tidak punya saudara, kita tidak punya keluarga, ya sekalipun secara fisik saudara-saudara kita tidak punya. Tetapi ketika kita di dalam keluarga Allah, kita disebut saudara. Rasul Paulus mengatakan dengan
penuh kasih sayang. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kekasih, arti saudara artinya apa? Setiap kita ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak lagi bermusuhan, tetapi kita saudara. Saudara inilah yang membuat kita akhirnya nanti bertumbuh. Karena itu saudaraku, saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu, di ayat ini dimulai dengan karena itu. Karena yang mana? Karena yang tadi yang sudah saya jelaskan di ayat sebelumnya tadi. Karena kita telah dimenangkan oleh Tuhan, kita tidak lagi mengalami yang namanya kematian, kebinasaan. Disebutkan karena itu. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdirilah teguh mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sudah di dalam Tuhan, jangan lagi kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kita mau berdiri teguh di dalam dasar iman kita, di dalam Yesus Kristus. Sehingga persoalan apapun yang datang menghampiri kita, Rasul Paulus mendorong kita berdirilah teguh. Dan dikatakan jangan goyah. Rasul Paulus menyadari kehidupan orang percaya tidak membuatnya terlepas dari persoalan. Sekalipun Tuhan telah memberikan kemenangan, tetapi orang percaya dimampukan untuk melewatinya. Ketika kita berada dalam suatu kapal, di dalam kapal itu telah terbentengi dengan sekat-sekat supaya kita tidak terjatuh. Orang yang tetap berada dalam kapal, berdiri teguh dalam hal tersebut, dalam kapal tersebut, maka dia tidak akan terjebur ke dalam laut. Kecuali secara sengaja dia menjeburkan dirinya ke laut. Dalam kehidupan kita, ketika kita berada di dalam Tuhan, kita tidak lagi berdiri teguh. Itu sama dengan kita sengaja menjeburkan diri ke dalam laut. Kita sama saja untuk berada di dalam hal yang tidak baik. Berdirilah teguh, jangan goyah. Sekalipun hempasan badai yang ada dalam menghampiri kapal tersebut, itu tidak membuatnya untuk terjatuh. Karena dia tetap berada di dalam kapal. Yaitu tadi, kecuali kalau dia sengaja menjeburkan dirinya ke dalam laut. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama jangan sampai kita secara sengaja untuk menjauhkan diri dengan Allah. Firman Tuhan menghampiri kita untuk berdirilah teguh, jangan goyah. Sehingga sampai di ayat berikutnya dikatakan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah ini ketika saya
mempelajari hal ini menunjukkan kepada kita apa? Kita harus secara aktif terus-menerus untuk melayani Tuhan. Kita harus secara aktif untuk melayani Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Inilah yang membuat kita akhirnya tidak hanya sekedar mengucap syukur saja, melainkan ada aksi daripada apa yang Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupan kita. Apa motivasi Bapak Ibu melayani Tuhan? Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara tergerak untuk melayani Tuhan? Ketika saudara atau Bapak Ibu mendapatkan suatu jabatan di dalam gereja, lalu Bapak Ibu melayani Tuhan, apakah itu alasannya? Apakah ketika Bapak Ibu kenal dengan orang-orang yang ada di gereja tersebut, makanya Bapak Ibu melayani Tuhan? Atau karena ketika Bapak Ibu sudah sekolah Alkitab atau lain sebagainya, bisa menafsirkan Alkitab, bisa mengerti Alkitab, kemudian Bapak Ibu melayani Tuhan? Yang mendorong kita melayani Tuhan adalah karena kasih-Nya yang Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak lagi mengalami keterikatan atau terbelenggu di dalam dosa. Kita mendapatkan suatu pengharapan di dalam kematian kita. Dan inilah harusnya yang membuat kita tergerak untuk melayani. Giat selalu, kita terus aktif di dalam kesempatan hidup yang Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupan kita. Karena bisa jadi ada saatnya kita tidak lagi menerima kesempatan untuk melayani Tuhan. Selagi Tuhan masih berikan kesempatan, mari sama-sama kita giat untuk melayani Tuhan, giat untuk memberikan apa yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam pekerjaan Tuhan ini menyangkut banyak. Yang pada intinya terlibat di dalam kemuliaan bagi nama Tuhan. Di kalimat berikutnya dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita sebagai manusia pada umumnya selalu mencari hal yang akhirnya membuat supaya tidak sia-sia, bukan? Bukankah kalau kita mendapatkan sesuatu yang sia-sia atau melakukan sesuatu yang sia-sia, itu sangatlah merugikan bagi kita? Pertanyaannya, apakah pelayanan yang kita lakukan sampai di detik ini itu adalah sia-sia? Tidak, Bapak Ibu. Apa yang kita sudah tabur di dalam pelayanan di dalam Tuhan, itu tidak menjadi sia-sia. Tapi harus ingat, bisa saja itu menjadi sia-sia. Jika apa? Jika kita tidak melakukannya di dalam Tuhan. Perhatikan kata kuncinya, yaitu di dalam kata dalam persekutuan dengan Tuhan. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Berarti bukan masalah berapa banyak saudara sudah pelayanan, tetapi
Yang menjadi bagian pentingnya adalah apakah Bapak Ibu melakukannya di dalam Tuhan. Saya ulangi kembali, bukan berapa banyak Bapak Ibu Saudara sudah melakukan pelayanan sampai di detik ini, tetapi yang paling penting adalah apakah Bapak Ibu melakukan pelayanan di dalam Tuhan. Ketergerakan kita karena Tuhan Yesus sudah memberikan hal yang luar biasa, membuat kita akhirnya melayani. Tetapi ketika kita tidak lagi melakukan pelayanan di dalam Tuhan, itu yang membuat apa yang dilakukannya menjadi sia-sia. Ini mencoba untuk mengkoreksi kita. Sejauh kita melayani, sudahkah kita mendasarkan di dalam Tuhan atau karena jabatan, karena kita kenal dengan orang-orang di gereja ini, atau memang karena kita rindu untuk melayani Tuhan di dalam Tuhan. Bisa juga ketika kita melayani Tuhan, jangan sampai kita di titik di mana kita sudah merasa hal itu sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus mengakui bahwa ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, ada jerih payah yang harus kita keluarkan. Ada jerih payah yang perlu kita berikan. Kita tidak bisa memungkiri akan hal itu. Artinya apa? Oi, enak ya kamu pelayanan. Loh, pelayanan itu jerih payah. Artinya tidak sekedar melayani terus berlalu begitu saja. Ini juga membuat kita tidak menganggap rendah pelayanan itu sendiri. Pelayanan di dalam Tuhan, apapun itu, dikerjakan dalam Tuhan, membuat hal itu tidak menjadi sia-sia. Berarti persoalannya ketika kita menganggap hal itu sia-sia, jangan-jangan kita tidak mengerjakannya di dalam Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa ini kayaknya pelayananku sia-sia, berarti jangan-jangan kita mengerjakannya belum di dalam Tuhan. Sebab firman ini mengatakan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Di lain sisi ini mengoreksi kehidupan kita yang sudah melayani Tuhan, tetapi di lain sisi ini menggerakkan kita untuk aktif di dalam melayani Tuhan. Pada saat saya memulai pelayanan saya mungkin masih berpikiran ya, karena saya pelayanan ya disebabkan karena saya diberikan tugas. Makanya saya melayani Tuhan. Tetapi ketika saya mulai menyadari bahwa ternyata kita tergerak dalam melayani Tuhan itu bukan karena tugas, bukan karena perintah, tetapi lahir dari ketika kita menyadari sudah banyak yang Tuhan lakukan buat kita. Sudah banyak hal yang Tuhan korbankan untuk kita. Apalagi yang seharusnya kita lakukan kalau bukan kita memberi diri untuk melayaninya. Pikiran yang
telah diubahkan, membuat kita akhirnya tidak lagi melihat suatu pelayanan itu menjadi sia-sia. Melainkan kita melihat apa yang kita kerjakan sampai di detik ini itu bukanlah sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini mempunyai tujuan di mana kita berdampak untuk sekeliling kita, kita saling menguatkan untuk mereka yang hari ini mungkin belum memahami apa yang Tuhan mau. Bisa juga ini membuat seseorang akhirnya memiliki pengharapan di dalam hidupnya dan akhirnya memiliki tujuan hidup dengan apa yang harus diambil ke depannya. Inilah membuat kita juga melihat bahwa ketika Tuhan menginginkan kita tergerak untuk melayani, ternyata banyak hal yang boleh tertolong oleh karena pelayanan kita. Kita tidak sepenuhnya tahu bagian mana yang membuat orang terberkati dari setiap pelayanan kita. Bisa jadi terberkati oleh keseharian kita, diberkati dari cara hidup kita, diberkati ketika kita berada di mimbar, diberkati dalam pekerjaan yang hari ini kita lakukan. Kita tidak sepenuhnya tahu bagian mana yang orang terberkati. Tetapi yang kita tahu adalah kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan di dalam Tuhan. Bapak Ibu sebagai orang percaya ketika belum tergerak untuk melayani, jangan-jangan Bapak Ibu belum merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Mari terlibatlah, tergeraklah untuk melayani. Ambillah bagian di dalam pelayanan. Tidak harus di gereja memang. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita harus ingat, giatlah selalu. Biarlah apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang diberkati melalui keberadaan saya dan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan setiap kehidupan kita untuk tergerak untuk pelayanan. Apapun yang kita lakukan, ingatlah selama kita melakukannya di dalam Tuhan, Tuhan disenangkan. Mari kita tutup ibadah kita. Syukur dan terima kasih atas segala hikmat yang Tuhan berikan selama kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau telah memberikan apa yang menjadi persoalan kehidupan umat manusia, yaitu tentang kejahatan dan tentang kematian. Dan kami di dalam Engkau telah memperolehnya, yang dimana kami tidak lagi dikuasai oleh dosa dan kami juga memiliki pengharapan di dalam kematian kami, sehingga kami tidak lagi mengalami atau merasakan ketakutan di dalam kematian kami nanti. Bersyukur atas apa yang Tuhan telah anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Keselamatan membuat kami akhirnya terbukakan oleh setiap kebaikan-Mu. Sehingga tidak hanya di titik itu saja, kami tidak hanya berhenti dengan mengucap syukur saja, melainkan kami juga mau tergerak untuk melayani Engkau, tergerak untuk memberikan kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu, tergerak untuk mengambil bagian untuk apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Kiranya Engkau membimbing kami, memimpin kami, Roh Kudus-Mu menguatkan, memampukan setiap kami untuk boleh saling memberkati satu dengan yang lain di dalam Kristus. Dan biarlah kami mendapatkan apa yang Tuhan
boleh nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan semakin hari, semakin Engkau boleh pakai orang-orang yang boleh terlibat di dalam pelayanan yang ada di tempat ini. Baik kecil maupun besar, baik muda maupun dewasa maupun anak-anak yang terlibat di dalam pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan, biarlah mereka boleh mengerjakannya di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap apapun yang ditaburnya itu tidak akan membuatnya sia-sia, dan jerih payahnya pun tidak akan membuatnya merasa undur, membuatnya merasa kecewa, merasa putus asa dan lain sebagainya. Tetapi jerih payahnya membuat mereka akhirnya boleh merasa disenangkan, merasa sukacita, bergairah untuk mengambil bagian dalam hal itu. Apapun yang ada di depan kami, biarlah gereja-Mu menjadi berkat, terkhususnya bagi jemaat-jemaat yang tertanam di dalam GAB Miracle Center ini, sehingga mereka boleh dikuatkan, boleh bisa menghadapi hari-hari yang ada bersama dengan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberkati Bapak Gembala beserta Ibu Gembala dan juga pemimpin-pemimpin yang ada dalam gereja ini. Kiranya Tuhan hikmat marifat-Mu turun atas kehidupan para pemimpin kami, dan juga Tuhan setiap keputusan yang boleh akan kami jalani, biarlah itu juga berdasarkan apa yang Tuhan boleh nyatakan dalam setiap kehidupan para pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kami, orang yang percaya kepadamu, dan juga setiap kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh pakai untuk memberkati setiap orang yang ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu menguatkan setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.